Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah kita juga telah masuk ke bab 4 tentang kelistrikan ya, khususnya listrik statis. Kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan listrik statis dan dinamis. Di mana listrik statis itu adalah listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Nah, sekilas kita mengulang tentang listrik statis, di mana listrik statis itu adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Sedangkan muatan pada listrik itu ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, dua muatan akan tarik-menarik jika keduanya memiliki muatan yang berbeda. Contohnya ini ada positif dan negatif. Nah, karena kedua muatan yang berbeda, dia akan tarik-menarik. Nah, dua muatan akan tolak-menolak jika keduanya memiliki muatan yang satu jenis, atau contoh di sini ada positif dengan positif, karena dia satu jenis dia akan terjadi tolak menolak, atau negatif dengan negatif juga sama akan tolak menolak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Kenapa hukum Coulomb? Karena ini sesuai dengan penemu pertama ya tentang hukum Coulomb. Ini dia itu adalah Charles Augustin de Coulomb. Nah, dimana gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antar dua buah benda bermuatan listrik kita sebut gaya Coulomb. Nah, sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb. Nah, ahli fisika berkebangsaan Prancis yang merupakan orang pertama yang meneliti gaya listrik dan merumuskannya secara matematis. Nah, bunyi hukum Coulomb sendiri itu adalah gaya listrik antar dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan listrik tersebut. Jadi gaya listrik itu sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing. Nah, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ingat, ada gaya listrik, ada muatan listrik, dan ada jarak ya antar kedua muatan. Itu ya. Nah, di sini hukum Coulomb itu dapat dirumuskan menjadi ini kita biasa disebut dengan F sama dengan K Q Rorombehe. Nah, ini biasa singkatan biar mempermudah kita cara mengingatnya ya. Bahwa hukum Coulomb itu F sama dengan K Q Rorombehe. Nah, di mana F itu adalah gaya Coulomb. Nah, K ini adalah konstanta ya. Nanti besarnya itu 9 kali 9 pangkat 10. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, itu ya. Nah, F itu sama dengan gaya Coulomb ya, satuannya Newton. Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb. Q2 itu muatan listrik kedua, satuannya Coulomb. R itu adalah jarak muatan antara Q1 dan Q2 atau satuannya meter ya. Nah, gaya Coulomb itu sebanding dengan muatan listrik. Nah, contoh ini F dengan Q ya. Jadi artinya sebanding. Nah, gaya Coulomb antar dua buah muatan akan berubah sebanding bila muatan berubah. Jadi ketika muatannya berubah, maka gayanya pun akan berubah. Muatannya semakin besar, maka F-nya pun semakin besar. Nah, muatannya semakin kecil, maka gayanya pun akan semakin kecil. Nah, inilah disebut dengan sebanding. Nah, contoh di sini ada perubahan. Ya, ini ada awal dan ini setelah perubahan aksen. Aksen itu di sini adalah perubahan. Nah, misalkan kita akan mencari gaya setelah perubahan. F aksen sama dengan Q aksen 1 kali Q aksen 2 per Q aksen 1 kali Q aksen 2 kali F ya, atau gaya yang sebelumnya. Nah, itu ya. Nah, gaya Coulomb itu berbanding terbalik. Nah, gaya Coulomb juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Tadi searah ya, atau sebanding dengan muatan. Nah, kalau ini berbanding terbalik dengan jarak ya. Nah, berubah jika jarak kedua buah. Nah, misalkan R dan F-nya. Jadi kedua-duanya ini adalah berbanding terbalik. Nah, F aksen. Nah, ini kebaliknya. Tadi kan searah ya dengan F aksen yang di atas. Ini F aksen yang R aksennya yang di bawah ya. Aksennya yang di bawah. Oke. Di sini ada contoh soal tentang hukum Coulomb. Ya. Nah, dua buah benda masing-masing bermuatan listrik. Nah, Q1 itu positif 4 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan muatan kedua min 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb terpisah sejauh 4 cm. Nah, yang ditanyakan
gaya apa yang terjadi antara kedua muatan itu. Nah, terus yang kedua, berapakah besarnya gaya tersebut dan bagaimanakah arah gaya itu. Oke, ya kita lihat. Nah, kedua buah muatan, yang pertama ya, yang ditanyakan kan tadi bagaimana gaya apa yang terjadi kedua muatan. Nah, gaya apa yang terjadi? Nah, karena tadi ya ada positif, ada negatif, maka kedua muatan itu berbeda ya, berbeda jenis. Nah, maka ketika kedua muatan tidak sejenis atau berbeda jenis, sehingga akan terjadi gaya tarik menarik antara kedua muatan. Jadi intinya dia akan terjadi tarik menarik. Ya. Nah, yang kedua kan ditanyakan berapakah gaya kolomnya ya. Nah, yang pertama kita ketahui dulu apa aja yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah Q1 ya. Q1 atau muatan Q1 itu sama dengan positif 4 kali 10 pangkat min 9 kolom. Yang kedua, muatan kedua min 6 kali 10 pangkat min 9 kolom ya. Nah, jaraknya R sama dengan 4 cm. Nah, diubah ke meter. Nah, jadi ingat kalau cm harus ubah ke meter. Nah, karena dari cm ke meter itu naiknya 2, 4, makanya pangkat 10 min 2 ya. 4 kali 10 pangkat min 2 meter. K itu dari mana? Dari soal gak ada ya. Nah, K ini adalah konstanta. Ingat, konstanta, ketetapan. Jadi K itu tidak akan berubah, tetap dia 9 kali 10 pangkat 9. Walaupun di soalnya tidak ada, kalian tetap masukkan K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom kuadrat min ya. Oke, nah masukkan rumus F sama dengan kakiku rorombehen. Nah, masukkan nilainya. Nah, F sama dengan K-nya berapa? K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya positif 4 kali 10 pangkat min 9. Q2-nya negatif 6 kali 10 pangkat min 9. R-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Ingat, R-nya itu harus dikuadratkan. R-nya kuadrat. Nah, didapatlah F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini kita kalikan dulu ya. Nah, 4 kali 6 min 2, 4. Kenapa nih min? Karena positif kali negatif, jadi negatif kali 10 pangkat min 18. Kenapa 18? Ingat, karena ini perkalian pangkat itu berarti dijumlahkan ya, dijumlahkan ya. Kalau ininya dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan. Min 9 tambah min 9. Jadi min 18. Ya ingat, hutang 9 ditambah hutang. Jadi hutangnya nambahan. Nah, sedangkan ini ya R-nya 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya, dikuadratkan. Nah, oke, 4 pangkat 2 16, 4 kali 4 ya. Kali 10 pangkat min 4. Nah, ini ingat, ini bukan penjumlahan, tetapi ini dikalikan. Kenapa? Karena kuadrat dikuadratkan lagi, berarti dikalikan min 2 kali 2. Jadi berapa? Sama dengan 4. Oke, Pak. Sampai sini paham ya? Nah, nah, maka didapatlah F sama dengan ini 9 kali min 24, hasilnya min 216. Ingat, positif kali negatif jadi negatif. Nah, sekarang 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 18. Ya, berarti tinggal ini kan perkaliannya ditambahkan. 9 ditambah hutang 18, jadi tinggal hutangnya 8 deui. Nah, gitunya. Per ini turunkan ya, 16 kali 10 pangkat min 4. Oke, ini min 216 per 16 berapa? Nah, ini maaf ya, ini min harusnya ya, ini min. Jawabannya min. Tidak tertulis, maaf ya. Nah, ini terus kali 10 pangkat min 9 bagi min 4 ya. Nah, bagi min berarti sama aja, ini dibagi min, artinya ditambah 4. Jadi berapa? Hutang 9 ditambah 4. Jadi 5 lagi hutangnya ya. Jadi min 13,5 kali 10 pangkat min 5 kolom. Nah, maka jawaban yang C itu adalah arah gaya tarik menarik ada. Nah, arahnya itu adalah gaya tarik menarik saling mendekat. Tanda karena kenapa? Di sini negatif, harusnya tanda negatif menyatakan bahwa gaya yang terjadi adalah tarik menarik. Nah, selanjutnya adalah medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi listrik ya. Nah, ingat bahwa di sekeliling kita itu hampir semuanya, kebanyakan ya, banyak yang
bermuatan listrik ya. Artinya di situ ada elektron dan ada proton. Nah, medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke negatif. Jadi medan listrik itu garis gaya dengan arah dari positif ke negatif. Berarti dari positif ke negatif. Nah, yang kedua, garis gaya listrik pada muatan positif berarah keluar dan pada muatan negatif menuju ke pusat. Oke, kita lihat. Nah, ini, oh ya maaf, ini latihan yang tadi ya, soal hukum Coulomb. Silahkan kalian kerjakan di buku ya. Dan hasilnya dikirimkan ke Bapak melalui foto. Ini ya, dua benda P dan Q masing-masing bermuatan plus 6 kali 10 pangkat min 7 Coulomb dan min 8 kali 10 pangkat min 8 Coulomb. Dipisahkan pada jarak 2 cm. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, nah, gaya apa yang akan terjadi antara kedua muatan itu? Berapakah besar gaya tersebut? Bagaimana arah gaya itu? Nah, itu soal hukum Coulomb ya. Silahkan dicatat dan dikerjakan. Nah, lanjut kita ke medan listrik ya. Tadi kan medan listrik itu ya. Udah. Nah, contoh ini. Tadi kan karena ingat, garis gaya listrik pada muatan positif arah keluar dan negatif menuju ke pusat. Oke ya. Nah, lihat ini positif. Lihat arahnya itu dia keluar ya. Keluar menjauhi positif ya. Sedangkan negatif dia masuk ke dalam. Lihat, dia masuk. Ya. Jadi arahnya dia keluar dan masuk, keluar masuk. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lihat ya, ini dia dari positif keluar dan ke negatif masuk ya. Nah, itu arah gayanya. Nah, lihat kuat medan listrik ya. Nah, semakin jauh dari muatan, kuat medan listrik semakin kecil. Arahnya menjauhi muatan positif. Jadi ketika medan listriknya semakin jauh, nah, maka kuat medannya akan semakin kecil. Arahnya menjauhi muatan positif. Nah, di mana medan listrik ini kita rumuskan dengan E sama dengan K Q per R kuadrat ya. Nah, di mana E itu adalah kuat medan listrik, Newton per Coulomb, Q itu muatan listrik, dan R itu adalah jarak suatu titik ke muatan ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada energi potensial dan potensial listrik. Muatan listrik berpindah dari jarak 1 ke jarak 2. Berarti muatan Q melakukan usaha ya. Jadi muatan listrik berpindah dari jarak 1 ke jarak 2. Contohnya ini. Nah, dia berarti telah melakukan usaha. Nah, maka usahanya kita lambangkan dengan rumuskan dengan W sama dengan Q kali delta V. Artinya ada kecepatan ya. Perubahan kecepatan Q-nya muatan kali delta V itu perubahan kecepatan. Nah, di mana delta V itu sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, ini hampir sama dengan kuat medan ya. Hampir sama dengan kuat medan rumusnya. Nah, maka di mana keterangan V itu adalah beda potensial listrik, Q itu muatan, dan R itu adalah perpindahan muatan ya. Nah, contohnya ya, potensial listrik itu dari dua keping sejajar. Nah, lihat. Ini dari positif ke negatif, artinya dari positif keluar dan ke negatif masuk. Muatan listrik berpindah dari A ke B, berarti muatan Q melakukan usaha. Nah, ini kan muatan. Dari A ke B berpindah, berarti dia telah melakukan usaha. Nah, besar usaha untuk memindahkan muatan disebut potensial listrik. Nah, usaha inilah yang disebut dengan potensial listrik ya. Oke, itu saja ya yang bisa dijelaskan sampai hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kalau belum paham tidak apa-apa, yang penting kalian sudah bisa menyimak terlebih dahulu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Untuk pertemuan sekarang cukupkan sekian dan mohon dikerjakan soal tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.